إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah membahas ya tentang pembahasan yang berhubungan dengan bagaimana tata cara menyampaikan periwayatan atau tahammul ya, di mana sudah kita jelaskan kemarin bahwa para ulama hadis di dalam mengambil hadis ada beberapa cara, dan itu sangat diperhatikan oleh mereka. Yang pertama yaitu ya syekh membacakan hadis kepada murid dan murid mendengar. Yang kedua yaitu murid membacakan hadis kepada syekh dan syekh mendengar. Yang ketiga yaitu beberapa murid ya mendengarkan pembacaan seorang murid kepada syekh, syekh mendengar dan yang lain mendengar. Yang keempat yaitu seorang syekh ya memberikan izin atau ijazah ya kepada seorang murid hadis-hadis yang telah ia sebutkan dan tentukan, yang disebut dengan ijazah li muayyan li bi muayyan. Ijazah kepada orang tertentu dengan hadis-hadis tertentu. Dan juga ijazah sudah kita sebutkan beberapa macamnya. Dan kemudian yang kelima yaitu al-munawalah. Ya, seorang syekh ya memberikan kepada seorang murid ya periwayatannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa munawalah itu ada dua macam. Yang pertama munawalah dengan tanpa ijazah, dengan munawalah dengan ijazah. Tentunya yang paling tinggi adalah munawalah dengan ijazah. Seorang syekh yang memberikan periwayatannya kepada muridnya sambil berkata, ini adalah buku yang berisi periwayatanku, silakan engkau meriwayatkan dariku dari buku ini. Nah, ini disebut dengan munawalah ma'al ijazah. Ya, tapi kalau cuma sebatas memberikan saja tanpa memberikan ijazah, maka ya yang sahih bahwa itu dilarang seorang murid untuk meriwayatkan dari syekh, karena memberikan itu bisa jadi ya syekh tidak mengizinkan, bisa jadi syekh hanya ingin memperlihatkan atau syekh hanya ingin meminjamkan dan yang lainnya. Ya, kemudian selanjutnya yaitu yang disebut dengan al-i'lam, pemberitahuan saja bahwa ini adalah ya kitab yang berisi pendengaranku saja. Tapi tanpa ijazah, maka pada waktu itu pun juga tidak diterima dan tidak boleh seorang murid ya untuk meriwayatkan hadis itu dari buku tersebut. Yang kedelapan yaitu yang keberapa ya selanjutnya yaitu wasiyah, di mana seorang syekh berwasiat ya agar setelah sepeninggalnya buku ini diberikan kepada si fulan. Dan ini hampir sama dengan munawalah ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang disebut dengan al-wijadah. Seorang murid menemukan buku gurunya dengan khat gurunya. Maka biasanya para ulama ya meriwayatkan dengan cara wajadtu au qara'tu bi khatti fulan. Aku menemukan ya dengan tulisan si fulan ya. Si fulan berkata haddatsana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan tata cara periwayatan yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian beliau membawakan judul hal qaulul muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana bima'nan wahid am la. Apakah perkataan seorang muhaddis haddatsana, akhbarana, anba'ana itu maknanya sama atau tidak? Berkata Al-Hakim At-Tirmidzi,
Di dalam kitab beliau Nawadirul Usul, man arada an yuaddiya ila ahadin haditsan qad sami'ahu. Ini siapa yang ingin menyampaikan hadis ya kepada seseorang, dan hadis tersebut dia dengar langsung dari syekhnya. Ya jazalahu an yaqul akhbarani wa haddatsani. Maka ia boleh mengatakan ya akhbarani dan haddatsani. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Al-Humaidi. Ia berkata, "Kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan." Ya adalah Ibnu Sufyan bin Uyainah memandang bahwa haddatsana, akhbarana, anba'ana dan sami'tu itu satu, tidak ada bedanya. Ya. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, iraduhu qaul Ibnu Uyainah duna ghairihi dalun ala annahu mukhtaruhu. Imam Bukhari membawakan perkataan Ibnu Uyainah ini ya tanpa membawakan perkataan ulama lainnya, seakan-akan menunjukkan bahwa inilah yang dipilih oleh Imam Bukhari, bahwa kata-kata haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu itu satu, tidak ada bedanya. Ya. Di mana Imam Bukhari kemudian berdalil untuk menguatkan pendapatnya bahwa itu semua sama ya dengan hadis Ibnu Umar di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna minasy-syajar syajaratan la yasqutu waraquha wa inna mathalul muslim fahaddithuni ma hi wa fi riwayatin akhbiruni wa fi riwayatin ambiuni." Ya, di antara pohon itu kata Rasulullah ada sebuah pohon yang daunnya tidak pernah gugur, dan ia adalah perumpamaan seorang muslim. Ceritakan kepadaku apa itu. Dalam satu riwayat, akhbiruni, kabarkan. Ya. Dalam satu riwayat, beritahu aku. Sehingga, ya, riwayat-riwayat ini dijadikan hujah oleh Imam Bukhari bahwa haddatsana, akhbarana, amba'ana itu sama, tidak ada bedanya. Ya. Secara bahasa memang tidak ada bedanya. Tapi secara istilah para ulama hadis terjadi ikhtilaf mengenai penggunaan kata haddatsana, ya, akhbarana, amba'ana, sami'tu. Ya. Di antara ulama ada yang memahami semua itu secara bahasa, yaitu menyamaratakan, tidak ada bedanya. Ya, dan ini pendapat Al-Imam Az-Zuhri, Malik, Ibnu Uyainah, Yahya Al-Qattan, dan kebanyakan ulama Hijaziyin dan Kufiyin, dan inilah juga yang dipegang oleh para ulama Maroko, Magharibah, dan juga yang diunggulkan oleh Ibnu Hajib dalam Mukhtasarnya. Sementara dinukil dari Al-Hakim, ya, sementara Al-Hakim menukil bahwa itu adalah mazhab imam yang 4. Di antara mereka ada yang membedakan, ya, gimana kalau haddatsana, kalau syekh menyampaikan langsung, kalau ya murid mendengar maka akhbarona, ya, dibedakan antara ini dan itu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, dan ini yang saya sebutkan kedua ini adalah mazhab daripada Ibnu Juraij Al-Auza'i, demikian pula Asy-Syafi'i, Abdullah bin Wahab, dan kebanyakan ya ulama-ulama timur. Ya. Ikhwatul Islam, inilah perbedaan para ulama hadis di dalam memahami makna haddatsana, ya amba'ana, yang jelas ikhwatul Islam. Selama itu semua itu ya maknanya sebetulnya menunjukkan kebersambungan sanad. Karena baik haddatsana ataupun akhbarana ataupun amba'ana ataupun haddatsani menunjukkan bahwasannya si murid mengambil langsung dari gurunya tanpa perantara. Ya. Maka baik maknanya satu ataupun maknanya berbeda, semua itu menunjukkan akan kebersambungan saja, kebersambungan. Cuma ya terjadi perselisihan itu terjadi ketika mereka ingin membandingkan mana yang paling kuat antara haddatsana dengan akhbarana, antara dengan amba'ana dan sami'tu.
Ada yang mengunggulkan haddatsana yang paling kuat. Ada yang mengunggulkan enggak, sami itu yang paling kuat dan yang lainnya. Yang jelas sebetulnya maknanya satu, yaitu menunjukkan kebersambungan di mana si murid mengambil langsung dari syekh tanpa perantara. Ya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian seringkali kita menemukan di dalam kitab-kitab hadis, terutama ketika membaca sanad hadis ya, dalam Sahih Bukhari atau Muslim, Abu Daud, Tirmidzi ataupun kitab-kitab yang lainnya, ada rumus-rumus yang disingkat oleh para ulama. Ya, ada sa, nun, alif. Jadi sana. Ya. Ada na doang. Ada alif na, jadi ana. Ya. Apa maknanya? Nah, ini para ulama membeda-beda meringkas-ringkasnya. Ya, adapun sana maksudnya haddatsana. Ya. Kalau ana artinya akhbarona. Ya, kalau na doang biasanya amba'ana. Itu biasanya, walaupun sebagian ulama ada yang memakai haddatsana dengan na juga. Ini sesuai dengan kebiasaan ataupun mazhab yang dipakai oleh imam tersebut. Ya, Allahu a'lam. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, jaratil 'adatu bil ikhtisari 'ala ar-ramzi fi haddatsana wa akhbarana wastamara al-istilahu 'alaihi min qadimil a'sari ila zamanina. Sudah menjadi sebuah kebiasaan para ahli hadis, di mana ketika mereka menyebutkan haddatsana dan akhbarana, mereka meringkasnya menjadi sebuah rumus, ya. Dan istilah itu terus dipakai sampai akhir zaman, sampai maksudnya zaman kami ini. Wasyahara dzalika bihaitsu la yakhfa fayaktubuna min haddatsana sana rubbama hadzafu tsa. Dan itu menjadi masyhur, ya, di mana mereka menulis haddatsana dengan sebatas sana, bahkan mereka suka menghilangkan sa-nya, cuma jadi na doang. Na maksudnya haddatsana. Ya, sedangkan akhbarona wa yaktubuna min akhbarona ana. Ya, kalau ana biasanya maksudnya adalah akhbarona. Kalau haddatsana biasanya sana atau na doang. Ya. Wa idza kana lil hadits isnadani aw akthar wa jama'u bainahuma fi matnin wahidin katabu 'inda al-intiqal min isnadin ila asnad ha. Kalau ternyata hadis itu mempunyai 2 sanad atau lebih dan matannya mau digabungkan karena memang serupa, ya, biasanya mereka ketika ingin berpindah dari sanad ke sanad lain, mereka tulis ha. Itu seringkali kita dapati dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, ya. Ketika Imam Abu Daud misalnya menyebutkan sanad kemudian ingin berpindah kepada sanad yang kedua, biasanya di situ ada tulisan ha, artinya tahwil, ya, berpindah. Ya. Wal mukhtar annaha ma'khudhah min at-tahawul, di mana ha itu diambil dari kata tahawul, artinya berpindah, ya, karena dia berpindah dari satu sanad ke sanad yang lainnya. Ya. Wa annahu yaqulu al-qari idza intaha ilaiha ha, di mana seorang pembaca sanad ketika dia ada tulisan ha di situ dia baca ha begitu. Ya, lalu kemudian melanjutkan bacaan seperti setelahnya menyebutkan sanad itu. Nah, ini ikhwatal Islam. Ya. Jadi, rumus-rumus ini diletakkan oleh para ulama tentu untuk meringkas dan mempermudah. Kemudian beliau membawakan pembahasan adatul muhadditsin fi qiraatil isnad. Bagaimana kebiasaan para ahli hadis di dalam membaca sanad. Nah, ini ya, ketika kita ingin membaca sanad Sahih Bukhari, Abu Daud atau Tirmidzi ataupun yang lainnya dalam kitab-kitab hadis, itu ada cara tertentu. Ya, kata Imam Nawawi, jarat adatu ahli hadis bihadfi qala. Menjadi kebiasaan ahli hadis, ya, mereka menghilangkan kata-kata qala. Ya, wa nahwahu fi ma baina rijal isnad fil khat. Ya, di mana kata qala ini dihilangkan di antara 2 perawi di dalam tulisan. Wa yanbaghi lil qari an yalfadha biha. Namun orang yang membacanya hendaklah mengucapkannya. Ya, sering kali misalnya di dalam sanad haddatsana.
Sebetulnya cara membacanya begini. Haddatsana fulan, fulan qala. Haddatsana qala. Ya, kata-kata qala itu harus dibaca. Ya. Namun dihilangkan kata qala itu untuk meringkas. Namun kemudian dalam membacanya biasanya para ulama hadis ya menyebutkan kata qala itu. Al-Ityan, kemudian beliau membawakan pembahasan juga Al-Ityan bisighatil jazmi fil hadits sahih wal hasan duna dhaif. Bagaimana adab yang membawakan hadis yang sahih dan hasan dan dhaif. Biasanya para ulama hadis kalau membawakan hadis sahih atau hasan, mereka menggunakan kata kerja aktif. Ya, dengan mengatakan qala fulan, berkata fulan. Ya. Tapi kalau hadis itu dhaif, para ulama hadis biasanya membawakan hadis itu dengan kata kerja pasif. Seperti dikatakan qila, dikatakan, ruya, diriwayatkan. Itu menjadi sebuah kebiasaan para ulama terdahulu. Walaupun kemudian kebiasaan ini ditinggalkan oleh ulama-ulama belakangan, dan ini adalah sikap sebuah perbuatan yang tidak baik, kata Imam Nawawi. Oleh karena itu Imam Nawawi berkata, ya dalam syarah Sahih Muslim, qala al-ulama'u yanbaghi liman arada riwayat haditsin aw dzikrahu an yanzura fa in kana sahihan aw hasanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw fa'alahu aw nahwahu dzalika aw nahwa dzalika min siyagil jazmi. وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من سياق الجزم بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو بلغنا وما أشبهه. Ya. Para ulama berkata, orang yang ingin meriwayatkan hadis atau menyebutkannya, ya, hendaklah dia melihat dan memeriksa dulu. Jika hadis itu sahih atau hasan, silahkan dia membawakan dengan mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, atau Rasulullah melakukan perbuatan begini, ya dari kata kerja aktif. Wa in kana dhaifan, tapi kalau hadisnya dhaif, kata Imam Nawawi, fala yaqul, tidak boleh dia menggunakan kata kerja aktif. Tidak boleh dia mengatakan Rasulullah bersabda, atau Rasulullah melakukan begini, atau Rasulullah memerintah atau melarang. Tapi digunakan dengan kata kerja pasif. Apa itu? Diriwayatkan dari Rasulullah begini. Ya. Atau disebutkan dari Rasulullah begini. Atau dihikayatkan. Atau telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah mengatakan begini. Adapun memastikan dengan jazm Rasulullah bersabda, maka ini tidak boleh, kata Imam Nawawi, kecuali kalau sudah dipastikan hadisnya sahih atau hasan. Imam Nawawi juga berkata dalam Syarhul Muhadzab, ya qalu siyagul jazmi mawdu'atun lis-sahih aw al-hasan wa siyagut tamrid li siwahuma wa dhalika anna siwatal jazmi taqtadi sihhatahu anil mudhaf ilayh fala yanbaghi an tutlaq illa fi ma sahha wa illa fayakunu al-insanu fi ma'na al-kadhib alayhi wa hadha al-adab akhalla bihi jamaahirul fuqaha min ashabina wa ghayrihim bal jamaahiru ashabil ulumi mutlaqa ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان وهذا حيد عن الصواب. انتهى. Kata Imam Nawawi, ya. Para ulama berkata, apa itu para ulama hadis, redaksi ya dengan kata kerja aktif itu ya khusus untuk hadis sahih dan hasan. Ya, adapun kata kerja yang pasif itu biasanya untuk selain sahih dan hasan, yaitu hadis yang dhaif. Ya, kenapa? Kata beliau, karena redaksi dengan kata kerja aktif itu ya mengharuskan dan menunjukkan bahwa periwayatannya itu benar dan sahih. Ya. Sehingga tidak boleh dimutlakan kecuali kepada yang sahih saja. Ya, sebab kalau dia tidak lakukan itu, dia semakna dengan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Artinya bahwa Imam Nawawi ya mengatakan bahwa orang yang membawakan hadis lemah, kemudian dia
gunakan kata kerja aktif, dia mengatakan Rasul bersabda begini padahal hadisnya lemah, itu sama dengan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya. Dan ini adab banyak ditinggalkan, kata beliau, oleh kebanyakan fuqaha dari teman-teman kami madhab Syafi'i dan yang lainnya, kata Imam Nawawi. Bahkan kebanyakan para ahli ilmu di zaman itu, di zaman ini, di zaman Imam Nawawi, ya, meninggalkannya. Kecuali dari sebagian ahli hadis. Ya tentunya orang yang meninggalkan itu perbuatannya tidak baik, kata beliau. Ya. Karena kata Imam Nawawi, seringkali ya, mereka suka membawakan hadis sahih dengan mengatakan ruya, diriwayatkan, padahal hadisnya sahih. Atau hadis dhaif, ya, malah dikatakan qala, Rasulullah bersabda begini, fulan meriwayatkan begini, padahal hadisnya dhaif. Wa hadza haidun 'anis shawab, dan ini jelas menyimpang dari kebenaran, kata beliau. Subhanallah, ya akhi, ya. Jadi ini adab bagaimana membawakan hadis sahih, dhaif, ya. Kalau hadis itu sahih atau hasan, silahkan menggunakan kata kerja aktif dengan mengatakan Rasulullah bersabda, fulan meriwayatkan begini, ya. Tapi kalau hadis itu dhaif, ya kita pakai kata kerja pasif dengan mengatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah, ya, berkata begini, ruya, atau disebutkan. Nah ini subhanallah, sampai-sampai adab seperti ini saja harus diperhatikan, akhi. Bahkan kata Imam Nawawi, orang yang membawakan hadis yang lemah kemudian menggunakan kata kerja aktif, itu semakna dengan orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kebiasaan lain dari para ulama hadis. Seringkali para ulama atau para perawi dahulu, kalau membawakan hadis, suka mengakhiri dengan kata-kata au kama qala. Itu kapan diucapkan? Ya, au kama qala. Yaitu adab juga yang suka dibawakan oleh dilaksanakan oleh para muhaddisin. Au kama qala. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, ينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أو أن يقول عقيبه أو كما قال. وكذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده أو كما قال أو نحو هذا كما فعلته الصحابة فمن بعدهم والله أعلم. وقد روى الدارمي في مسنده في باب من هاب الفتي مخافة السقط atharan katsira fi dzalika faman syaa'a falyarji ilaihi. Kata Imam Nawawi, ya. Seorang perawi atau pembaca hadis, kalau ternyata samar kepadanya sebuah lafaz hadis dan dia membacanya dengan keraguan apakah lafaz ini begini atau bukan, maka setelah membaca hadis itu selesai, ya, disunahkan atau disukai untuk mengatakan au kama qal. Artinya, ya, au kama qal itu artinya apa, ya? Seperti yang dia katakan, seperti ini. Artinya, ya, untuk kehati-hatian, di mana kita tidak memastikan bahwa ini, ya, sebagai sebuah lafaz yang pasti dari Rasulullah SAW. Sementara dia masih ragu, lafaznya seperti atau bukan. Demikian pula, ya, seorang yang ingin meriwayatkan hadis secara makna, bukan secara lafadznya, tapi secara maknanya, maka, ya, disukai, kata Imam Nawawi, setelah membawakan hadis tersebut, ya, untuk mengakhiri perkataannya au kama qala atau nahwa hadza. Dan ini yang dilakukan oleh banyak para sahabat, ya akhi. Ya, sebagaimana juga Imam Darimi meriwayatkan dalam musnadnya dalam bab manhabal futya makhafata saqat, ya, meriwayatkan asar yang banyak dari sahabat dan para tabi'in. Ya, kalau mereka habis membawakan hadis, mereka suka mengatakan au kama qala. Sehingga ini menjadi sunnatul muhadditsin, ya, sunnah ahli hadis, karena telah didahului oleh para sahabat seperti Anas bin Malik dan yang lainnya. Ya, kenapa mereka mengucapkan au kama qala? Karena kehati-hatian mereka. Jangan sampai mereka memastikan sesuatu padahal tidak benar. Ya, dikhawatirkan ada kesalahan. Ya, bukan berarti
kekhawatiran ini menunjukkan bahwa mereka tidak hafal, mereka hafal. Tapi itu menunjukkan waroknya mereka. Ya, kehati-hatian yang luar biasa ya di dalam menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ikhwatal Islam, a'azani Allah. Nah dari sini ya kita bisa melihat ya bagaimana para ulama begitu sangat berhati-hati ya di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, saya kira cukup ya pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini tentang ilmu mustalah hadis. Dan silakan para pendengar ingin bertanya. Nah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon di 0218236543, dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Karto di jalan. Silakan Pak. Saya mau tanya. Mohon maaf, ada radio monitornya dikecilkan Pak, ada feedback. Jazakallah khair, silakan. Saya pernah baca hadis yang tentang doa masuk pasar gitu ya. Itu bunyinya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di antara syekh ada yang mendoakan dan ada yang mensahihkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang hadis dhaif itu bisa menjadi sahih atau sebaliknya yang sahih bisa menjadi dhaif? Terus yang kedua, ini saya nggak dalam materi. Saya ingin tanya, menasehati teman itu kalau dia tidak pernah sholat, tapi begitu kita tanya dia tuh pernah ngaji nggak? Pernah. Gitu kita tanya bisa sholat nggak? Bisa. Tapi gitu kita suruh sholat, kita takut-takutin, tapi dia merasa entar gimana itu? Apakah kita termasuk kena dosanya apa enggak? Baik, itu saja Pak ya? Iya. Jazakallah khair. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Baik. Silakan Ustaz. Tentang hadis ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang terjadi perselisihan para ulama di dalam menilai hadis ini di zaman ini. Ya. Tentunya tidak boleh kita katakan oh berarti hadis dhaif bisa sahih atau hadis sahih bisa dhaif. Ya tidak demikian, tidak boleh kita katakan demikian, karena ya perkataan seperti ini tidak mungkin kita bisa katakan dalam ilmu hadis. Ya kecuali kalau kita katakan sanadnya dhaif tapi hadisnya sahih. Kenapa? Karena ternyata ada sanad lain yang menguatkan. Nah itu bisa terjadi. Adapun untuk dikatakan hadis dhaif jadi sahih, ya maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya bahwa hadis yang sanad yang dhaif bisa dikatakan hadis itu sahih karena adanya sanad lain yang menguatkannya. Sanad yang sahih belum tentu hadisnya sahih. Kenapa? Bisa jadi sanad yang sahih ini ya ada sanad-sanad lain yang mengilatnya. Artinya tampak ya kalau kita melihat dari sanad ini saja sahih. Para ulamanya thiqah semua, sanadnya bersambung. Tapi setelah kita kumpulkan semua sanadnya, ternyata ada cacatnya. Ya, cacatnya apa? Cacatnya yaitu ternyata perawi-perawi yang lebih thiqat meriwayatkan secara mauquf, tidak secara marfu. Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu hadis ini ma'lul. Ada padanya ilatnya. Ya. Adapun tentang hadis yang masuk pasar, yang saya tahu dan yang pernah saya
ya kumpulkan jalan-jalannya juga, bahwa hadis tentang masuk pasar ini hadisnya sahih atau hasan. Karena banyak sekali riwayat-riwayatnya, jalan-jalannya. Dan juga alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ya, dalam buku beliau yang sangat bagus sekali, di mana beliau mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat daripada hadis doa masuk pasar itu, dan beliau berkesimpulan bahwa hadis itu sahih, dan beliau juga membantah orang-orang atau alasan orang-orang yang menganggapnya dhaif ya. Maka silakan dirujuk kitab Syekh Salim itu ya, karena di situ banyak juga faidah-faidah dan terutama masalah hadis dan pengenalan terhadap perawi-perawi hadis. Yang jelas ya hadis itu sahih. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua Ustaz. Ketika kita nasihati seorang yang ingin sholat akan tapi tetap lalai Ustaz. Ya akhi, kewajiban kita menasihati. Adapun masalah hidayah itu di tangan Allah. Kalau kita sudah berusaha untuk menasihati ya, ternyata apa yang terjadi ya, orang dinasihati ini tetap ngeyel. Cobalah kita nasihati dengan cara-cara yang berwarna-warni, dalam artian terkadang caranya begini, terkadang caranya begitu. Ya, kita bahkan juga kita kasih kesempatan orang lain untuk memberikan nasihat kepada dia dari orang-orang yang berwibawa di hadapan dia. Ya, kalau sudah kita kasih nasihat ternyata tidak mau dengar juga, yang jelas kita sudah berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ya masalah ini. Nah, ini jadi masalah menasihati ya, kewajiban kita adalah menasihati. Adapun masalah hidayah itu semua di tangan Allah. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang sudah menunggu. Ada Abu Fauzan di Pondok Kelapa. Silahkan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa Sya'ban Ustaz, saya pernah baca hadis dari riwayat Ahmad dan Nasai rahimahullah bahwa Rasulullah ditanya ketika puasa Sya'ban, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, banyak orang yang melakukan antara Rajab dan Ramadan. Kata amalan-amalan diangkat, maka saya ingin amalan saya diangkat pada saat saya sedang puasa. Kemudian juga kalau saya tidak salah, wallahu alam, tentang puasa Senin Kamis juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada saat itu amalan-amalan kita diangkat. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang masalah puasa Sya'ban, telah ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Ya, bahwa Rasulullah SAW berpuasa di kebanyakan bulan Sya'ban. Itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun tentang masalah bahwa amalan diangkat pada hari Kamis dan Senin, itu pun juga hadisnya sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, di mana Rasulullah mengatakan bahwa amalan itu diangkat ya pada hari Senin dan Kamis, sehingga Rasulullah suka ya untuk berpuasa dalam keadaan amalannya tersebut ya, ketika diangkat amalannya itu dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar roja di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Bella Cikampek, Ustaz. Silakan. Ustaz, saya pernah dengar tentang hadis, nggak tahu sahih apa tidak, tentang begini, kalau kurang lebihnya, mohonlah perlindungan ketika mendengar ayam berkokok, karena saat itu ada malaikat, dan mohonlah rahmat dari Allah ketika terdengar ayam berkokok, dan mohonlah perlindungan ketika terdengar suara keledai, kalau nggak salah begitu kurang lebihnya Ustaz. Apakah itu hadis dan sahih? Apakah sahih hadisnya? Dan Ustaz, tadi dari khutbah Jumat tentang orang yang meninggalkan Al-Quran, yang 5 kriteria dari Ibnu Qayyim itu, kebetulan pas ketiga padam listrik. Kalau bisa mohon yang keempat dan kelimanya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Hadis yang Ibu sebutkan tadi tentang kalau kita mendengarkan ayam berkokok di waktu malam, kemudian kita disuruh memohon rahmatnya karena ayam melihat malaikat.
Demikian pula ketika keledai atau anjing menggonggong karena melihat setan, maka itu adalah hadisnya sahih, ya. Hadis itu sahih dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Dan ya, saya lupa siapa-siapa saja yang meriwayatkan, nanti insyaallah coba saya cari. Nah. Dan poin keempat kali Mas tentang yang Al-Quran. Oh iya. Itu yang keempat adalah yaitu tidak mentadaburi Al-Quran. Dan yang kelima yaitu tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya, untuk hati dan badannya. Nah. Baik, jazakallah khair. Kami angkat selanjutnya untuk pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dari Faisal di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berniat untuk memindahkan makam orang tua ke lokasi makam di kampung. Apakah hadis atau ada dalil yang membolehkannya? Jazakallah khair. Dan satu lagi, adakah hadis doa setelah salat duha secara khusus? Memindahkan kuburan atau memindahkan mayat dari suatu tempat ke tempat lain adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, ketika mayat-mayat korban perang Uhud, ya, telah dibawa oleh keluarganya ke kota Madinah untuk dikuburkan di kota Madinah, ya, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang menyeru agar semua mayat itu dikembalikan. Maka dari itu yang sunnah, ya, sebagai dikatakan oleh para ulama dan juga disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, bahwa mayat itu dikuburkan di kota atau di desa dia tempat meninggal dunia dan tidak disunnahkan untuk dipindahkan, ya. Apalagi menggali kuburan yang sudah digali kemudian dipindahkan ke tempat lain, ya. Mungkin demikian pertanyaannya, ya, tanpa alasan. Makanya kata para ulama, ya, bahwa menggali kuburan dengan tanpa ada kebutuhan, tanpa ada kemaslahatan, hanya sebatas ingin memindahkannya ke desa saya atau yang lainnya, ini adalah perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian untuk doa salat duha secara khusus ada atau tidak, Ustaz? Saya belum menemukan doa secara khusus untuk salat duha. Yang dibacakan, ya, oleh banyak kaum muslimin itu hadis yang tidak ada asalnya. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dan ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, merupakan satu dilema bagi kami di tempat ini. Begitu banyak masjid yang tidak lepas dari kuburan, dan untuk mencari masjid yang bersih dari kuburan ternyata cukup jauh. Bagaimanakah keabsahan salat orang yang salat di masjid yang ada kuburannya, Ustaz? Dan apakah ini merupakan uzur bagi kami untuk boleh salat di rumah? Jazakallah khair. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang orang yang salat di masjid yang ada padanya kuburan. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang salat di masjid yang ada padanya kuburan itu sah, namun ia telah melakukan dosa besar. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa sholatnya tidak sah, ya, karena tujuan pembangunan masjid adalah untuk sholat. Ketika Rasulullah melarang kuburan dijadikan masjid, artinya dijadikan tempat sholat, berarti larangan itu berhubungan dengan zat sholat. Sedangkan kaidah usul fikih, kaidah usul fikih menyebutkan bahwa apabila larangan itu berhubungan dengan zat atau syarat, maka itu menjadikan perbuatan itu batal. Ya, maka dari itu Imam Ahmad memandang bahwa salatnya tidak sah. Ya, dan ini banyak dipilih oleh banyak kalangan muhaqqiqin dari zaman ini. Ya, dan itu yang sahih. Jadi bagaimana? Kalau di kampungnya tidak ada masjid kecuali masjid yang ada kuburannya doang, bolehkah dia salat di rumahnya? Boleh. Karena ini keadaannya, ya, darurat. Apa keadaannya sulit? Kecuali sholat Jumat, karena dia tidak mungkin sholat di rumahnya, karena ini juga darurat. Wallahu a'lam. Adapun hadis yang menyebutkan tentang mendengar suara ini, ya, ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum aswat ad-dik fasallallahu min fadli wa fa inna ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal hamir fata'awwad billahi minasyaitan fa inna ra'at syaitanan." Kalau kalian mendengar suara ayam jago, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya karena dia melihat malaikat.
Dan kalau kalian mendengar suara ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan karena ia melihat setan. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan kita angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari ke depan telah datang kabar tentang pastinya malam nisfu Sya'ban atau malam salat di malam tersebut dikatakan lebih utama. Lalu beredar hadis barang siapa yang mengingatkan sesama tentang kedatangan bulan ini maka api neraka haram baginya. Bagaimana derajat hadis tersebut Ustaz, dan keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban apakah benar? Jazakallahu khair. Hadis ini adalah buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di zaman ini. Tidak ada asalnya dan tidak pernah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Semua ini dusta atas nama Rasulullah SAW. Ini perbuatan orang-orang yang tidak paham tentang hadis, ya. Karena kalau kita lihat dari sisi matanya saja, tampak sekali di situ tanda-tanda kedustaan, di mana amalan yang sangat sedikit tapi pahalanya luar biasa besar. Hanya sebatas mengingatkan kemudian diharapkan dari api neraka. Subhanallah. Maka ya, kalaupun juga kita cari dalam kitab-kitab hadis pun juga tidak ditemukan. Ya, tampaknya ini baru muncul di zaman ini oleh orang-orang yang memang terbiasa berdusta atas nama Rasulullah SAW dari kalangan Dajjalin. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Adapun tentang masalah nisfu Sya'ban, ya telah ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Namun, ya tidak ada amalan khusus. Adapun salat nisfu Sya'ban telah dinyatakan oleh Imam Nawawi sebagai bid'ah yang tercela. Di mana ketika beliau ditanya tentang salat nisfu Sya'ban dan salat raghaib, ya maka beliau menjawab, ya segala puji bagi Allah, kata beliau, fa inna hataini salatain, dua salat ini lam yarid fihi haditsun sahih, tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkannya. Tidak pula dilakukan oleh salafun saleh, fa huma bid'atani madmumatan. Maka keduanya adalah bid'ah yang tercela, orang yang mengingkarinya mendapatkan pahala. Nah. Jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Ukhti Ais di Bogor. Ustaz, salahkah jika Anda menyampaikan hadis tidak sempurna matanya, namun secara makna hadis tersebut saya sampaikan, dan apakah harus juga dengan sanadnya atau cukup dengan riwayatnya saja? Jazakallah khair. Adapun di zaman sekarang, ya, maka kita sampaikan hadis kalau bisa secara lafadznya pas. Kenapa? Karena para ulama ketika membawakan hadis secara makna itu memberikan syarat. Syaratnya dia betul-betul paham bahasa Arab dan tahu ya kosa-kosa kata yang semakna sehingga tidak keluar daripada yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, adapun di zaman sekarang karena syarat-syarat itu kita tidak terpenuhi, maka ya kita bawakan hadis sesuai dengan teksnya saja. Tapi kalau tidak hafal, saya hanya menyampaikan artinya, tapi saya tahu betul artinya begini. Ya bagaimana? Maka Allahu a'lam, silahkan, tapi dia wajib dia membawakan hadis itu riwayat siapa, supaya dia bisa langsung dirujuk. Ya di kitab siapa, misalnya hadisnya riwayat Abu Daud atau Tirmidzi atau siapa, sehingga orang yang mendengarnya, saya akan rujuk ke kitabnya langsung. Ya. Itu yang lebih hati-hati supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengelabui umat, ya, mengelabui orang-orang awam. Tidak seperti di zaman sekarang, subhanallah. Sembarang setiap orang membawakan hadis, ya, setiap kali mau datang Sya'ban atau Rajab atau Ramadan, enak saja bawakan hadis begini, ya, sehingga akhirnya mengelabui orang-orang awam dan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Baik, jazakallah khair. Kami angkat satu pesan singkat kembali sebelum kita terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa nas hadis disebutkan kalimat kada wa kada, seperti hadis tentang jarak aroma surga tercium dari jarak kada wa kada, dan juga ada beberapa hadis lainnya yang menyebutkan demikian. Lalu apakah kalimat tersebut dijelaskan sesuai dengan kondisi yang aslinya? Ustaz, jazakallah khair. Bisa jadi Rasulullah tidak diberitahu oleh Allah, ya, atau bisa jadi ya untuk menyebutkan bahwa jaraknya atau jarak itu atau waktu itu sangat panjang sekali, sehingga saking panjangnya Rasulullah SAW tidak menyebutkan berapa jaraknya. Beliau hanya mengatakan kada wa kada. Iya.
Maka pada waktu itu kalau misalnya Rasulullah SAW tidak menyebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain tentang berapa jaraknya, tidak boleh kita pastikan, ya. Seperti misalnya la an yaqifa arba'in, lebih baik seseorang berdiri 40, ya. Itu lebih baik daripada dia melewati orang yang di depan orang yang sholat, ya. Tidak disebutkan apa 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun, ya. Pada waktu itu, bagaimana kita sikapnya? Kalau kita bisa kumpulkan semua riwayat-riwayat tentang hadis itu dari semua kitab-kitab untuk kita ketahui adakah riwayat lain yang menyebutkan ya berapa jaraknya, bagus. Tapi kalau sudah kita cari ternyata tidak ada juga dengan lafaz seperti itu, maka kita pun ya tidak boleh memastikan karena Rasulullah tidak memastikannya. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di rumah di 0218236543. Dan sudah ada Ibu Siti di Cijantung. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, kami ingin menanyakan Pak Ustaz, apabila orang tua meninggal dunia, seorang anak itu wajib menyolatkan jenazah. Dan apabila anak itu tidak sempat menyolatkan jenazah, maka harus diganti dengan salat gaib. Apakah benar demikian Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pendapat yang tidak benar. Karena tidak bertopang pada dalil, tidak pula ya pendapat ulama, hanya sebatas ya pendapat pribadi. Sebab ya salat jenazah itu para ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Di mana fardu kifayah itu artinya kalau dilakukan oleh sebagian orang maka yang lainnya gugur kewajiban. Itu namanya disebut dengan fardu kifayah. Nah, terlebih kalau si anak itu tidak sempat karena kesibukan dia atau karena yang lainnya, maka pada waktu itu tidak ada syariat harus dia sholat gaib. Ini tidak boleh. Memang dan terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah sholat gaib. Apakah disyariatkan atau tidak? Menjadi 3 pendapat. Sebagian mengatakan disyariatkan secara mutlak. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena itu khusus untuk Najasyi saja. Iya, karena Rasulullah tidak pernah sholat gaib kecuali kepada Najasyi. Dan tidak kepada yang lainnya. Sebagian yang pendapat yang ketiga mengatakan sholat gaib khusus buat mayat yang belum disolatkan di negerinya. Karena Najasyi mati di Ethiopia dan tidak ada yang mensolatkannya. Maka Rasulullah pun mensolatkannya secara gaib. Ya maka dikiaskan kepadanya setiap mereka yang mati di suatu tempat dan tidak ada yang mensolatkannya, maka kita solatkan secara gaib juga. Dan ini yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah dan ini Allahu a'lam yang rajih. Ya. Nah, sementara ibu kita sudah disolatkan oleh orang lain. Maka ya, karena kita tidak sempat, maka pada waktu itu tidak perlu kita mensolatkan dengan solat gaib. Namun, bolehkah kita datang ke kuburannya? Ya, kemudian kita mensolatkan sebagaimana dahulu Rasulullah melakukannya. Ya, Rasulullah suatu hari ketika kehilangan wanita hitam legam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemana dia? Kata para sahabat, ya dia sudah mati ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah, kenapa kalian tidak beritahu aku? Coba tunjukkan kuburannya di mana. Kemudian Rasulullah pun mendatangi kuburannya. Lalu Rasulullah SAW ia mensolatkannya di kuburannya itu, tentu menghadap kiblatnya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama lagi menghadapi hadis ini. Apakah hadis ini ya berlaku untuk umatnya juga? Diperbolehkan kita datang ke kuburannya? Ataukah hadis ini khusus untuk Rasulullah? Ya. Sebagian ulama mengatakan itu khususiatur Rasul, khusus untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan alasan dalam sebuah hadis. Ya inna hadhil qubur mamlu'atun zulma. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, maka Allah pun menerangkan ya dengan cahaya salatku ini. Sedangkan kita tidak tahu ya tentang masalah kuburan itu gelap apa enggak. Ya. Sebagian mengatakan masih boleh ya sampai hari ini. Dan dalam masalah ini ya ikhtilaf. Adapun pendapat yang melarang sama sekali itu dibela oleh Syekh Albani rahimahullah ya bahwasannya itu khususiatul Rasul, bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Baik, jazakallah khair atas jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di mana saja Anda berada. Silahkan di 021 823 6543. Halo. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini dari Abdullah. Di mana, Pak? Di Cakung. Baik, silahkan. Nah, ini saya mau tanya, Najal itu ada orang bilang katanya kalau seandainya telinga bekas tindikan itu kalau mengimamkan sholat haram hukumnya, Pak. Iya. Jadi saya mau nanya, Pak, jadi dulu kan telinga bekas tindik gitu, cuman sekarang kan nggak pernah pakai anting gitu kan, udah kenal salat gitu kan. Cuman sebagian orang bilang katanya haram hukumnya mengimami sholat. Baik, itu saja, Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sebagian orang tidak jelas orangnya ulama apa orang awam. Yang tampak kepada saya ini perkataan orang awam. Karena perkataan ini tidak ditopang oleh dalil. Ya, tidak ditopang oleh dalil, tidak boleh temukan dalilnya di Al-Qur'an wala sunnah wala pendapat sahabat atau tabi'in ataupun ulama. Ini hanya sebatas rekaan-rekaan semata yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Iya, wa illa mana dalilnya? Bahwasanya orang yang bekas ditindik, ya, dari laki-laki, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, setelah itu enggak boleh jadi imam. Ini adalah perkataan yang tidak berdasarkan kepada athar minal ilm, ya, tidak berdasarkan kepada hujjah dan bayan, burhan. Adapun kalau dia memang, ya, orang fasik dan dia memakai anting, tasyabuh dengan wanita, dan dia belum bertaubat kepada Allah, na'am, kita larang dia untuk menjadi imam karena dia orang fasik. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat silahkan Anda sampaikan di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Silahkan, sudah masuk. Baik, terputus. Kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pernyataan dari sebuah surat kabar yang menyebutkan amalan-amalan dhaif yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Di antaranya disebutkan di sini yang pertama pahala i'tikaf seperti pahala umrah dan haji. Kemudian yang kedua di antara perkara yang dhaif juga berbuka puasa dengan kurma dan tidur yang memiliki pahala di bulan Ramadan. Adapun tentang masalah itikaf pahalanya sama dengan haji dan umroh, ya, seingat ana hadisnya dhaif, ya. Tapi itikaf itu sendiri sahih, dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun berbuka puasa dengan kurma, ini saya lupa. Nanti insyaallah akan saya bahas lagi tentang masalah itu. Apakah sahih atau tidak? Ya. Adapun yang ketiga juga siapa tadi? Tidur memiliki pahala di bulan Ramadan. Ya, itu juga ya yang saya ingat hadis itu lemah, dan insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu ya hadis tersebut. Ya, mungkin pada kesempatan yang akan datang. Nah. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bacaan Al-Quran dalam khutbah Jumat, bagaimana bila kita menghafal? Kami ulangi kembali, mengenai bacaan Al-Quran dalam khutbah Jumat tadi, bagaimana bila kita menghafal beberapa surat, lalu kita tidak sempat mengamalkan seluruh kandungannya, apakah nanti kita terancam? Seperti apa yang disampaikan dalam khutbah Ustaz tadi di adab kubur. Jazakallah khair dari Nur Hadi di Cilengsi. Tidak mengamalkan di sini sifatnya apa? Kalau itu sifatnya kewajiban, ya, dan kewajiban itu ya harus kita lakukan. Terlebih kalau kewajiban itu sifatnya rutinitas, maka kita terancam karena meninggalkan kewajiban. Adapun kalau tidak mengamalkan sifatnya itu adalah hukumnya tidak wajib, ya imma sunnah atau misalnya mubah, maka kita kehilangan keutamaan. Adapun yang mubah tidak masalah, ya. Maka dari itu, kalau antum bertanya kepada saya tidak mengamalkan ayat tersebut, yang seperti apa yang tidak diamalkan itu? Kemudian alasan tidak mengamalkannya kenapa? Ya bisa jadi alasannya karena malas. Bisa jadi karena alasannya menentang,
yang menyebabkan bisa jadi kufur. Ya, bisa jadi alasannya ketidakfahaman terhadap ayat itu banyak keadaan. Nah. Jazakallah khair. Dan kita angkat beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan derajat hadis, Ustaz ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan hadis yang berbunyi jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara? Apakah hadis ini sahih dan bolehkah disampaikan kepada kaum muslimin dalam dakwah? Jazakallah khair. Hadis itu dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif. Ya, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Walaupun memang secara makna betul, akan tetapi untuk dinisbatkan kepada Rasulullah tidak boleh, karena hadis itu lemah. Nah. Demikian Abu Fauzan, kita angkat kembali dari Abu Umar di Bekasi. Hadis yang menyebutkan perselisihan umatku adalah rahmat adalah hadis. Apakah hadis ini adalah hadis mursal yang boleh dijadikan hujjah, Ustaz? Hadis ini bukan mursal, ya, tidak hasan, tidak dhaif, bahkan hadis itu tidak ada asalnya. Kata Ibnu Hazm, ya, hadzal hadis batilun sanadan wa matnan. Hadis bahwa perselisihan umatku rahmat adalah batil secara sanad dan matan. Adapun secara sanad karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab ya para ulama yang muktabar. Adapun secara matan, karena kalau perselisihan itu rahmat maka persatuannya azab. Maka ya, dan Syekh Albani juga di dalam silsilah hadits dhaifah menyatakan bahwa di sini tidak ada asalnya. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah membaca hadis yang berbunyi, barang siapa yang membicarakan perkara dunia di dalam masjid, maka tidak akan diampuni dosanya selama 40 hari. Bagaimana derajat hadis ini? Jazakallahu khair. Hadis itu dilemahkan, dianggap lemah oleh Syekh Albani rahimahullah ya, di dalam silsilah al-hadis al-dhaifah. Allahu a'lam. Baik, kami angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal hadis yang berbunyi teman pendamping yang saleh ibarat penjual minyak wangi. Bila tidak memberimu minyak wangi, kamu akan mencium keharumannya. Dan demikian yang buruk, ibarat tukang pandai besi. Bila kamu tidak terjilat apinya, maka kamu akan terkena asapnya. Bagaimana derajat hadis ini dan bagaimana Anda bisa menemukan teman semanhat karena lingkungan Anda kebanyakan orang-orang yang rata-rata melakukan kebid'ahan. Jazakallahu khair. Hadis itu sahih, ya. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan yang lainnya. Dan untuk mendapatkan teman yang saleh, ya kita berusaha. Kalau kita lingkungannya ternyata tidak mendukung dan kita khawatir dengan lingkungan yang tidak mendukung tersebut menyebabkan akhirnya kita terbawa oleh pergaulan, ya, sehingga pada waktu itu kita termasuk orang-orang yang karena kelemahan iman juga akhirnya terbawa oleh peraguan. Lebih baik kita cari dan kita pindah ya ke tempat lain yang di situ kita bisa mendapatkan teman-teman yang soleh dan lingkungan yang mendukung diri kita. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di mana saja Anda berada di 0218236543. Tafadhol. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ya, saya Abu Yusuf dari Gorontalo, Pak. Baik, silakan Abu Yusuf. Ya, saya mau tanya ini Pak mengenai sholat tarawih. Ini setelah pekan lalu Ustaz menjelaskan mengenai sholat tarawih yang lebih kuat dua-dua. Kemudian saya mau bertanya di sini Pak, sholat witir itu biasanya Pak di tempat saya diadakan sholat 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat. Jadi witirnya itu 2, kemudian 1. Nah, apakah yang demikian ini Pak ada hadisnya? Kemudian yang benarnya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, apakah sholat witir itu disyariatkan membaca surah tertentu? Atas jawabannya terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tentang masalah witir 3 ini, ya, para ulama menyebutkan bahwa witir 3 ini boleh dengan 2 cara. Yang pertama yaitu 3, ya, terus menerus dengan sekali salam di akhirnya dan tayat di akhirnya. Ini dari hadis
riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan di sini sahih riwayat Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat witir 3 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Adapun 21, ya, ini yang dinyatakan oleh jumhur ulama berdasarkan keumuman hadis sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, ya, 2 rakaat 2 rakaat, dan juga berdasarkan beberapa asar dan riwayat, ya, dari sebagian sahabat, dan juga apa yang dilakukan dan difahami oleh banyak, dan ini mazhab imam yang 4, ya, bahwa sholat witir boleh dilakukan dengan cara 2-1. Maka, ya, kita lakukan dua-duanya boleh. Ya, tidak mengapa kita lakukan sholat witir 3 rakaat itu dengan 3 langsung atau dengan cara 2-1. Adapun tentang masalah bacaan khusus, telah ada riwayat yang sahih juga, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud juga, seingat saya, ya, dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW, juga Imam Nasai yang di dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW membaca dalam surat rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Kuliah, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, dan dalam riwayat Imam Nasai dan juga hadisnya sahih, ya, rakaat yang terakhir bisa dibaca dengan Qul huwallahu ahad, Qul al-falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan demikian jawaban dari pertanyaan Abu Yusuf. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Saya Rahma. Di mana Ibu? Saya di Bekasi, Bapak. Baik, silahkan. Iya. Kami menanyakan pertama, yaitu, mohon maaf, mungkin saya baru saja mengikuti, mungkin saya keluar dari materi. Pertama yaitu tentang baju muslim untuk wanita. Mohon maaf, karena saya bekerja dan tidak mengizinkan saya memakai baju sesuai syariah, apakah satu saya berdosa? Satu itu. Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah membaca bahwa kita itu sangat dekat pada saat kita melaksanakan sujud, dekat dengan Tuhan, gitu ya. Saya bertanya, selain bacaan yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu, apakah diizinkan saya berdoa dalam bahasa Indonesia? Mohon maaf, satu lagi Bapak, bagaimana hukumnya? Saya sering melihat mengazani jenazah yang akan dimasukkan ke liang lahat. Saya membaca itu tidak diizinkan, tetapi saya banyak tahu bahwa itu dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Adapun yang ketiga tadi, mengadzankan jenazah yang ada di kuburan, maka hadis yang menyebutkan tentang hal itu adalah hadis yang sangat lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah, ya, sehingga tidak bisa diamalkan. Maka dari itu, ya, tidak boleh kita mengamalkan suatu ibadah yang tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Apalagi untuk mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Adapun pertanyaan yang kedua apa tadi? Ketika sujud, apakah boleh berdoa dengan selain doa sujud dengan bahasa Indonesia? Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya bisanya dengan bahasa Indonesia, maka ya silahkan. Saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badar, beliau menjawab boleh, ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika dia sujud. Karena hadis itu memang mutlak, berbanyaklah berdoa, dan Allah Maha tahu bahwa di antara umatnya kelak tidak ada yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, maka pada waktu itu silahkan. Tapi kalau dia misalnya berdoa dengan doa-doa Rasulullah, maka itu yang lebih utama. Nah, yang pertama tadi apa? Ketika dalam satu pekerjaan sulit baginya untuk menggunakan pakaian yang syar'i bagi muslim, apakah berdosa? Pertama, bahwa ya, kewajiban dia adalah lebih mentaati Allah. Ya. Yang kedua, hendaklah dia, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa ketakwaan itu, ya, justru akan membuka pintu-pintu rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat ya bahwa Allah pasti akan memberikan rizki kepada orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka dari itu jangan takut. Ya, kalau ternyata pekerjaan kita dan tempat pekerjaan kita, ya kita sulit untuk menutup aurat kita, melaksanakan syariat Islam, segera keluar, bertakwa kepada Allah. Ya, pekerjaan di luar insya Allah masih banyak, ya, yang bisa kita lakukan, dan yakinlah bahwasannya rizki Allah itu pasti akan menghampiri orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kalau misalnya si ibu tadi punya suami yang menjamin hidupnya, ya, maka tidak boleh lebih ini tidak diperbolehkan lagi. Adapun tentang hadis yang ditanyakan tadi, ya, al hadis fil masjid ya'kul hasanat kama ta'kul bahaim al hashish, ya, berbicara di masjid itu bisa memakan kebaikan sebagaimana memakan binatang ternak memakan rerumputan, dikatakan oleh Syekh Al-Albani tidak ada asalnya. Namun ada hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib, yang mengenai berbicara di dalam masjid dalam masalah-masalah yang tidak ada faidahnya. Ya. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Umar sengaja membuat ruangan di luar masjid khusus, tempat khusus untuk mereka ngobrol tentang dunia. Ya Allah wa'ala. Nah. Jazakallah khair kami ucapkan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di line telepon, dan sudah ada yang menunggu, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Herdi. Silakan Pak Herdi. Mau bertanya, Ustaz, saya pernah mendengar beberapa waktu di radio Roja ini tentang masalah alkohol untuk pemakaian minyak wangi pada waktu sholat. Satu saat dikatakan boleh, tetapi ada beberapa waktu yang lain, Ustaz yang lain tapi saya lupa namanya, dia mengatakan tidak boleh. Begitu, ini mana yang benar yang pertama. Yang kedua, Ustaz, pada saat kita sholat berjamaah, itu setelah imam membacakan Al-Fatihah, apakah kita juga harus membaca Al-Fatihah atau cukup di dalam hati saja? Iya, baik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Tentang masalah alkohol terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah dia najis ataukah tidak? Ya. Karena alkohol itu semakna dengan arak. Ya. Sebelumnya terjadi di zaman dahulu para ulama berbeda pendapat tentang kenajisan arak. Apakah najis atau tidak? Yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih dan sharih yang menyebutkan bahwa arak itu adalah najis. Karena tidak ada satupun dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan kenajisannya, maka dikembalikan kepada asal segala sesuatu itu adalah suci. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ketika diharamkan arak, para sahabat menumpahkan arak-arak mereka ke jalan-jalan, dan tidak disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh untuk mencuci. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Allahu alam pada asalnya arak itu hukumnya suci. Maka pada waktu itu alkohol, Allahu alam, dan pendapat yang sahih dan yang rajih yang kuat adalah bahwa alkohol itu tidak najis. Karena alkohol itu tidak najis alias suci, maka bagaimana kalau kita pakai dengan minyak wangi yang mengandung alkohol? Maka Allahu alam itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, karena itu bukan perkara yang najis. Bahkan kalau kita sholat dalam keadaan baru tahu ada najis di pakaian kita, ini pun juga para ulama mengatakan bahwa itu tidak membatalkan sholat kita. Ya Allah. Baik, jazakallahu khair. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, tentang surat Al-Fatihah dalam salat berjamaah. Juga ini terjadi ikhtilaf dalam masalah ini antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad. Di mana Imam Syafi'i berkata wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik jahar maupun sir. Berdasarkan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum, mencakup orang yang sendirian maupun berjamaah, mencakup imam maupun makmum. Ini juga berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW bertanya
Ya, la'allakum qara'tum khalfal imam, barangkali di antara kalian membaca di belakang imam. Kata para sahabat, betul. Kata Rasulullah, ya la taqra'u illa bi Fatihatil kitab, jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah saja. Ya, sehingga ini dijadikan dalil bahwasanya hadis ini menunjukkan wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa untuk sholat jahriyah tidak dibaca. Adapun sholat sirriyah maka dibaca. Ini berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, dan maka hendaklah kamu diam dan dengar. Kata-kata dibacakan menunjukkan dikeraskan. Ya, adapun kalau tidak dibacakan dalam artian dia baca sendiri, maka dikeraskan kalau begitu. Iya, sementara mazhab yang lain berpendapat diam sama sekali baik sir maupun jahar, dan ini pendapat yang paling lemah. Iya. Adapun pendapat yang kedua ini dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Albani rahimahullah. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Ustaz, kita angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan hadis qudsi? Dan apakah ada sebagian, kita angkat sebagian yang lain dari berkaitan dengan hadis ini, apakah seluruh hadis qudsi sahih atau ada yang dhaif? Jazakallahu khair. Hadis qudsi adalah perkataan Rasulullah, ya, periwayatan Rasulullah dari Rabb-nya, yang mengatakan, di mana disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ya, Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Tapi, ya, dengan lafaz yang Rasulullah sampaikan, di mana secara makna, ya, itu dari Allah. Adapun secara lafaznya maka dari Rasulullah. Ya, yang membedakannya dengan hadis biasa adalah kalau hadis qudsi itu dinisbatkan kepada Allah, sedangkan hadis biasa tidak. Ya, dan hadis qudsi pun ada yang dhaif. Ya, ada yang dhaif dan ada yang sahih. Allahu a'lam. Nah. Kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita memiliki hajat atau menginginkan untuk melakukan satu aktivitas, apakah disyariatkan untuk sholat hajat? Jazakallahu khair. Sholat hajat hadisnya dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh kita amalkan. Wallahu a'lam. Sekira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.